Unifamers semua, bertemu lagi di UC Podcast. Seperti biasa, sebelum kita memulai perbincangan kita pada episode kali ini, saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan Unifamers semua untuk selalu menyaksikan UC Podcast di channel YouTube Unifam College. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sebuah hal yang sedang fenomenal banget, sedang hits dan jadi perbincangan banyak orang-orang, yaitu adalah ChatGPT. Kira-kira apa sih ChatGPT itu sehingga banyak banget orang-orang yang membicarakannya dan juga membahasnya. Nah, di episode kali ini saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang kece banget dan masih muda tentunya. Mari kita sambut, ini dia Pak Dito. Tepuk tangan untuk Pak Dito. Halo Pak Dito, apa kabar? Halo Pak Prima, alhamdulillah kabar baik Pak. Luar biasa. Pak Dito, sebelum kita mulai perbincangan, boleh dong Pak Dito memperkenalkan diri dulu kepada Unifamers semua biar makin kenal seperti itu. Oke. Silakan. Terima kasih Pak Prima. Oke, terima kasih Pak Prima, terima kasih. Halo rekan-rekan Unifamers. Nama saya Sumardianto, ya. Biasa dipanggil Dito, dari teman-teman panggilnya Dito aja, cukup gitu ya. Saya saat ini di IT, Pak Prima, dari divisi IT yang bertugas untuk berfokus ya, tugasnya fokus untuk di IT Sales and Distribution, gitu ya. Kemudian kegiatannya ya banyak membaca, banyak berolahraga, dan banyak berdoa. Yang ketiga ini yang paling penting ya, berdoa. Pasti. Oke, baik Pak Dito, terima kasih banyak sudah memperkenalkan diri nih. Ya. Nah Pak Dito, tadi saya sudah sempat membahas di depan bahwa kalau kita itu ingin membahas sesuatu yang sedang fenomenal, yang sedang jadi perbincangan banyak orang, yaitu ChatGPT. Banyak banget Unifamers mungkin yang baru dengar dan juga belum mengetahui apa itu ChatGPT. Kira-kira apa sih Pak? Kan Pak Dito di bagian IT nih, pasti tentunya ibaratnya kompeten lah untuk membahas ini. Silakan Pak Dito. Ya, oke. Jadi ChatGPT ini sebenarnya sebuah produk, gitu ya. Sebuah produk dari OpenAI, nama perusahaannya. Sebuah mesin yang bisa menjawab semua pertanyaan. Wow. Oh sorry, saya koreksi. Hampir semua pertanyaan. Oke. Karena nanti hampirnya ini ada batasan-batasannya. Kira-kira begitu Pak Prima. Jadi dia ini mesin penjawab gitu ya, yang bisa memberikan kita rekomendasi. Contohnya apa? Contoh kalau kita punya buku gitu ya, mungkin teman-teman gitu ya, Unifamers terlalu banyak buku yang harus dibaca beberapa lembar. Dari ChatGPT ini bisa merangkum, kira-kira begitu. Keren banget. Nggak hanya merangkum sebuah buku, bisa membuatkan puisi, bisa merekomendasikan sesuatu gitu ya. Kemudian mungkin secara general gitu ya, bisa menjawab semua pertanyaan termasuk memberikan rekomendasi, contohnya liburan. Oh kalau kita mau liburan ke Jogja gitu ya, rekomendasi tempat, rekomendasi waktu gitu ya, dia bisa menjawab semuanya itu, memberikan rekomendasi. Gitu. Pantes jadi banyak perbincangan orang-orang. Iya, keren banget. Pak Dito, menarik nih. Tadi Pak Dito bilang mengenai liburan. Ya kan? Banyak banget biasanya orang-orang yang suka banget melakukan holiday, staycation gitu kan, dia bingung nyari referensi-referensi. Nah, dengan ChatGPT ini, tadi yang Pak Dito sampaikan, bisa nggak sih Pak bikin misalnya gini, saya pengen ke Bali gitu kan, saya pengen bandingin kalau saya ke Bali naik pesawat untuk 4 hari biayanya habis berapa, ataupun ke Bali naik kereta atau bis gitu lah misal gitu ya. Bisa nggak Pak bikin perbandingan kayak gitu, ngejabarin deh. Jadi ChatGPT ini juga pinter, jadi mesin yang tadi saya bilang bisa menjawab semua, dan dia juga lumayan pintar lah untuk membuat sebuah rekomendasi gitu. Tapi saya belum coba untuk harga ya, artinya saya belum coba untuk rekomendasi harga yang murah atau apa gitu ya. Tapi pastinya tergantung dari maskapai dan lain-lain. Tapi at least dia bisa memberikan kita itinerary. Hari pertama baiknya kita kemana, hari kedua kemana gitu ya, hari ketiga. Nah, tapi tergantung dari pertanyaan kita yang ajukan. Jadi kembali lagi ChatGPT itu pintar gitu ya, dan kita bisa manfaatkan kepintaran itu. Tergantung kita bertanyanya seperti apa. Contoh tadi, berikan saya rekomendasi liburan ke Bali untuk 5 hari menggunakan bus contohnya. Gitu. Spesifik gitu. Spesifik. Lebih spesifik kita memberikan pertanyaan, akan lebih membantu kita juga si ChatGPT untuk memberikan jawaban yang sangat detail. Begitu. Sepintar itu Mas. Keren banget. Nah menarik lagi, tadi Pak Dito bilang
bedah buku lah gitu ya, Bedah bikin kesimpulan buku. Misal gini, saya ada sebuah buku, saya ketik nih, tolong berikan saya kesimpulan buku A gitu kan. Nah biasanya kalau di Google kita cari itu biasanya hanya kesimpulan aja nih. Terus kita pengen nanya lagi, misalnya ada poin-poin 1, poin 2, poin 3, kita pengen ngedalamin poin 2-nya aja. Kalau di ChatGPT ini gimana Pak? Bisa atau sama aja kayak di Google General kayak gitu aja? Oke. Jadi sebenarnya dia bisa merangkum sih Mas. Tapi kalau untuk membedah sampai bab keberapa kita belum coba ya. Mungkin nanti teman-teman Unifamers bisa coba gitu ya. Tapi at least kita bisa dapat highlight-nya nih dari sebuah buku. Jadi mungkin ya kalau teman-teman nggak punya waktu banyak atau kira-kira mau cepat gitu ya, singkat, dapat highlight-nya seperti apa, ya bisa bertanya. ChatGPT ini kita bisa jadikan tools untuk bertanya, dapat highlight. Berikan pertanyaan ke GPT. Berikan saya rangkuman dari sebuah buku apa gitu ya, yang dengan karangannya siapa gitu ya. Jadi dia bisa tuh memberikan rangkuman dari sebuah buku. Bahkan Pak Prima juga bisa memberikan spesifik lagi. Berikan saya rangkuman secara singkat atau 100 kata atau 100 kalimat, dan dia akan menyederhanakan itu menjadi 100 kalimat. Oke, bisa sampai kayak gitu Pak? Iya, betul. Begitu. Nah Pak, tadi saya juga menarik, Pak Dito sempat mengatakan bahwa hampir semua gitu kan. Berarti kan ada batasan-batasan nih Pak. Tidak semua bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan oleh ChatGPT gitu. Berarti ada batasan-batasan ataupun kode etik. Kira-kira pertanyaan seperti apa yang memang menjadi batasan, atau mungkin ketentuan-ketentuan kita menggunakan ChatGPT sebatas apa tuh? Oke. Yang pertama, ChatGPT itu mempunyai keterbatasan data. Ya, keterbatasan data, dia batasi data yang terupdate itu atau yang dia punya itu sampai 2021. Itu yang pertama. Oke, 2021 ya. Iya, 2021. Yang kedua, dia tidak boleh memberikan informasi gitu ya tentang sebuah identitas seseorang, Pak Prima. Ya, kita mencari tahu tentang identitas seseorang gitu. Itu kan juga privacy. Yang ketiga, memberikan informasi mungkin seperti rahasia negara, gitu ya, data intelijen. Mereka juga punya kode etik seperti itu. Dan yang patut itu juga, ChatGPT ini sebuah mesin dan bisa juga salah informasinya. Oh gitu. Iya betul. Makanya tidak direkomendasikan gitu ya, seperti kita menanya obat-obatan tertentu. Kalau saya sakit apa, kemudian obatnya apa, harus rekomendasikan apa. Tetap pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, yang mengarah ke medis dan lain-lain, tetap dibutuhkan seorang ahli gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tetap mesin yang bisa saja mempunyai kesalahan. Seperti itu. Karena yang ngebikin manusia juga. Tetap manusia juga. Oke, saya mungkin agak sedikit detail ya. Mesin ini bisa menjawab. Kenapa bisa menjawab gitu ya? Hampir semua pertanyaan bisa dijawab. Ini namanya AI gitu ya, kecerdasan buatan, atau AI itu artificial intelligence, atau bahasa di Indonesia namanya kecerdasan buatan. Jadi mesin ini dibuat menyerupai kecerdasan manusia. Tentunya sama seperti kayak kita mengajarkan sesuatu, ilmu atau informasi ke anak kita gitu ya. Jadi kalau kita ajari dia terus gitu ya, kita training dan dia akan fokus terhadap itu saja gitu ya. Dan ChatGPT ini mempunyai sumber data yang luar biasa banyaknya gitu ya. Dia mengambil semua informasi dari internet. Ya, everything on cloud ya, semua dirangkum gitu ya, dan dengan algoritma tertentu semua dirangkum, disimpan gitu ya, sehingga nanti bisa memberikan rekomendasi. Keren banget ya. Betul. Tapi tetap aja tadi perlu Unifamers garis bawahi bahwa segala sesuatu hal yang disampaikan ChatGPT terutama mengenai medis jangan ibaratnya 100% diterima seperti maksudnya, karena kebenarannya itu belum tentu, karena tetap butuh seorang yang ahli ya. Betul. Betul. Pak, saya pengen tanya nih Pak. Tadi kan kita sudah membahas mengenai ChatGPT-nya. Kalau menurut Pak Dito, dengan hadirnya ChatGPT ini, bisa nggak sih Pak menunjang kita untuk menjadi lebih produktif gitu ya di dunia pekerjaan Pak? Oke, ini yang menarik sih. Makanya ChatGPT ini kita bisa manfaatkan ya sebagai tools nih teman-teman Unifamers. Jadi contohnya mungkin satu gitu ya. Contoh, kalau teman-teman yang
berkutat dengan data atau senang gitu ya mengolah data gitu ya. Kemudian mungkin lupa rumus Excel atau apa namanya mungkin lagi ngetik nyari fitur tertentu gitu ya. Langsung aja tanya di ChatGPT gitu ya. Bagaimana cara formula menambahkan di Excel misalkan atau bagaimana membuat ucapan atau bagaimana menerjemahkan. Dia juga bisa menerjemahkan dari beberapa bahasa, dari bahasa Indonesia ke apa gitu ya. Jadi khususnya kalau teman-teman mungkin banyak berinteraksi email ya, menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa tertentu juga bisa digunakan ChatGPT. Ya, atau kita mau mencari ide misalkan gitu ya. Misalkan kita diminta untuk memberikan sesuatu rencana gitu ya. Apa sih yang mau kita rencanakan dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan gitu ya. Kita juga bisa tanya rekomendasi dari ChatGPT. Ya, jadi profesi Mas Prima misalkan misalkan seorang trainer gitu ya. Ini penting nih. Apa ya kira-kira yang lagi hits gitu atau berikan saya rekomendasi sebagai seorang trainer di sebuah perusahaan yang mana audiensnya adalah kaum milenial misalkan. Jadi dia ditanya spesifik, dia akan memberikan beberapa rekomendasi atau materi-materi yang mungkin lebih spesifik. Begitu. Berarti kalau bagi saya sih ini bisa ngedukung banget produktivitas saya nih di pekerjaan kayak gitu. Karena biasanya saya suka buntu idenya Unifamers kalau kita mau bikin training kira-kira yang cocok materi apa nih untuk teman-teman yang Gen Z ataupun milenial seperti itu. Jadi ChatGPT ini bisa nih Pak? Bisa. Wah, ya, nanti Pak Prima bisa coba sendiri. Saya jadi makin penasaran untuk mencoba ini Pak. Ya, bagus sekali. Oke Pak, menariknya gini, ChatGPT ini kan tadi Pak Dito sempat menyebutkan bahwa salah satu produk ataupun misalnya berbasis AI. Apa sih saya juga Artificial Intelligence. Artificial Intelligence gitu kan. Nah, itu apa sih Pak? Oke. Artificial Intelligence ini hits sekali ya, terutama di era-era sekarang gitu ya. Jadi Artificial Intelligence atau umum biasanya AI gitu ya. Itu sebenarnya kecerdasan buatan. Tadi seperti saya sampaikan. Jadi banyak sekali gitu ya sebuah perusahaan-perusahaan yang basisnya teknologi ini sedang ramai-ramainya juga semua membuat AI. Jadi ada sebuah mesin gitu ya atau sebuah komputer lah kalau kita bahasa generalnya. Itu yang di-training dengan jutaan data. Ya, di-training itu artinya diajari, gitu ya, sehingga sebuah mesin tersebut bisa memberikan rekomendasi, gitu. Nah, banyak sekali nih Pak Prima. Contohnya kalau kayak ChatGPT tadi, misalkan kayak machine learning, gitu ya. Kita ada banyak nih, ada 4 kalau saya itu ya. Ada machine learning, ya. Jadi sebuah mesin yang bisa kita ajari sesuatu. Contoh, kita mau kesulitan untuk menerjemahkan gitu ya. Kita ajari terus pakai kamus atau apa. Sehingga waktu kita bikin mesin adalah mesin penerjemah. Gitu ya. Atau sebuah mesin rekomendasi. Ya, balik masih ke mesin learning tadi ya. Contoh kalau kita Pak Prima sering mungkin Netflix gitu ya, user Netflix ya. Selalu pasti diberikan rekomendasi. Orang-orang yang senang film action, mungkin Pak Prima suka film yang lainnya misalkan gitu ya. Orang-orang yang senang drakor juga paling seringnya juga menonton film yang genrenya apa. Yang kedua YouTube juga sama gitu ya. YouTube juga sama tuh menggunakan data-data kita gitu ya. Kita sering buka apa gitu ya. Dan mostly mayoritas orang yang mungkin sama seperti kita senang nonton film action atau YouTube-nya sering senang yang pendidikan atau education dan lain-lain, itu juga direkomendasikan channelnya siapa gitu. Yang ketiga kalau Pak Prima sering berbelanja di e-commerce, gini ya, teman-teman Unifamers nih, kita biasa membeli sepatu misalkan, gitu ya. Nanti ada tuh produk rekomendasi untuk kita gitu ya. Kalau ada mayoritas orang beli sepatu, 70% atau 80% juga beli handphone misalkan. Nah, kita akan direkomendasikan ke arah sana gitu. Dan tanpa kita sadari, kok produk rekomendasinya kok relate ya sama kemauan kita gitu. Nah, karena itu juga kerja sebuah mesin. Tadi salah satu AI juga itu yang digunakan untuk memberikan rekomendasi gitu ya. Jadi kalau beli apa juga direkomendasikan untuk beli produk apa. Dan itu pasti dia udah punya data-data tersebut. Yang
Kedua tadi yang pertama machine learning, speech recognition. Oke. Nah ini sama nih, kalau dulu kita sering lihat kita ngobrol sama Google Assistant. Oh iya. Ya. Halo Google. Halo gitu. Google, itu speech recognition. Jadi dia berubah dari suara ke teks. Itu juga bentuk AI. Oke. Kemudian kalau kita lihat di YouTube juga speech to text gitu ya. Jadi kalau kita ngomong gitu ya, kemudian ada captionnya di bawah. Ya captionnya itu di bawah gitu, itu juga sama. Yang terakhir itu sebentar saya buka itu dulu. Yang terakhir itu adalah computer vision. Ya computer vision itu dia yang sekarang digunakan yang sangat gampang kita lihat adalah punya pemerintah e-tilang. Oh, itu image recognition. Jadi dia bisa membaca dari sebuah gambar, sebuah plat nomor gitu ya. Dia foto, kemudian dari sebuah plat nomor itu diidentifikasi jadi plat nomor tertentu, disambungkan dengan data-data di STNK, di BPKB gitu, sehingga kalau Pak Prima sering lihat gitu ya, di mana surat tilangnya udah bisa diantar sampai ke rumah gitu ya. Padahal kita nggak tahu gitu ya. Apaan kita Iya, itu salah satu bentuk AI atau salah satunya tadi image recognition. Jadi bisa membaca dari sebuah gambar menjadi objek tertentu, dari objek tertentu gitu ya, jadi sebuah teks. Dari data itu kita bisa baca nyambung ke data-data yang lain. Keren banget ya, jadi banyak banget produk-produk AI, salah satunya ya tadi Pak Dito bilang, e-tilang itu salah satu bentuk AI. Nah menariknya gini Pak, kita kan bergerak di bidang FMCG. Pak Dito pernah nggak mendengar misalnya isu ataupun juga ide dari perusahaan-perusahaan FMCG yang lainnya, ada AI yang digunakan di perusahaan tersebut dan contohnya seperti apa gitu? Oh oke. Saya jawab secara general dulu ya Pak Prima. Jadi udah mulai banyak gitu ya, bukan mulai banyak lah, udah banyak perusahaan-perusahaan gitu ya yang mungkin cross industri gitu ya, baik di FMCG atau apapun yang menggunakan produk AI ini gitu ya. Salah satunya adalah chatbot. Kalau Pak Prima tahu, chatbot itu adalah mesin penjawab seperti customer service. Kalau Pak Prima yang paling sederhana gitu ya, ada salah satu provider. Kalau Pak Prima mau bicara dengan operator ya gitu ya, kemudian Pak Prima chat gitu ya, halo selamat pagi, dia akan balas tuh. Nah, sebenarnya itu juga sama, itu adalah sebuah mesin, ya mesin penjawab yang sudah di training gitu ya dengan ribuan kalimat, kemudian dengan ribuan kata-kata gitu ya. Ada teknologinya juga tuh Pak Prima. Ya, natural language processing gitu ya. Jadi di mana dia diajari bagaimana cara berkomunikasi, mempelajari cara komunikasi, cara kata-kata gitu ya, sehingga bisa jadi mesin penjawab. Begitu. Berarti ibaratnya kalau kita mau nanyakan sesuatu nggak langsung berbicara dengan si karyawan perusahaan tersebut ya, langsung si robot itu selama masih bisa jawab kayak gitu. Betul. Saya pernah sih tuh Pak masuk ke salah satu web perusahaan itu kan, misalnya kita ingin nanya apa melalui chatbot itu, tapi nanti ketika ada pertanyaan yang memang dia tidak bisa jawab, itu langsung dihubungin ke nomor untuk customer service-nya seperti itu. Berarti itu salah satu bentuk AI Pak? Betul, salah satu bentuk AI. Dan nggak disadari juga Pak Prima yang sehari-hari Pak Prima gunakan. Apa tuh? Google Maps. Dia bisa memberikan rekomendasi dari lokasi awal ke lokasi tujuan. Pak Prima lewat jalan sebelah kiri membutuhkan waktu 45 menit. Mau yang tidak melewati tol misalkan, itu kan sebuah rekomendasi. Itu juga ada AI. Iya, jadi artificial intelligence. Akhirnya saya tahu ternyata Google Maps itu salah satu AI ya. Luar biasa nih. Banyak sekali Pak Prima. Oke, menarik nih Pak. Pak, menariknya lagi gini Pak, dengan munculnya AI, banyak juga orang-orang yang beranggapan bahwa nantinya ke depan peranan manusia ini menjadi berkurang gitu kan di dunia pekerjaan. Kalau dari sudut pandang Pak Dito sendiri seperti itu ya, AI ini sebenarnya sebagai ancaman atau sebenarnya sesuatu hal yang harus bisa dimanfaatkan oleh manusia supaya bisa menunjang produktivitasnya. Oke. Jadi ada dua sisi gitu ya maksudnya ya. Nah, sebenarnya menurut saya gitu ya, dengan adanya AI ini harusnya lebih banyak membantu ya, gitu ya, membantu manusia dalam
meningkatkan produktivitas gitu ya. Nah, apakah bisa menggantikan manusia untuk dari sisi pekerjaan atau apa gitu ya? Mungkin nggak hanya AI ya. Perkembangan teknologi gitu ya, kita mulai banyak industri 1.0 gitu ya dan seterusnya gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya mendisrupsi manusia juga loh. Contoh waktu kita era digitalisasi gitu ya, di mana dulu ada penjaga tol. Ya. Oh iya betul, ada yang jagain pintu tol. Ada jaga pintu tol, terus memberikan kembalian. Yeah. Gitu. Cepat tuh Bang kembali itu kan? Nah, itu kan sesuatu hal yang mungkin dulu manusia dengan adanya era digital, kemudian dompet digital dan lain-lain gitu ya, itu kan juga sama. Jadi kita nggak usah bicara AI akan menggantikan. Bahwa teknologi ini juga pasti akan begitu. Tapi tidak semua, maksudnya tidak ketika ada teknologi yang baru akan menggantikan, tidak juga gitu ya. Jadi saya jawab itu dulu ya. Apakah akan menggantikan? Tidak semuanya digantikan. Terus bagaimana kita menyikapi nih? Gitu ya. Nah, teknologi ini harus dimanfaatkan gitu ya. Jadi saya yakin gitu ya, Pak Elon Musk, Pak Elon Musk dan teman-temannya gitu ya, itu menciptakan ChatGPT, menciptakan lain-lainnya, itu banyak produk lainnya, itu juga untuk membantu manusia gitu ya. Dalam hal ini adalah pekerjaan kita. Jadi harusnya dengan kehadiran AI ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Gitu. Jadi saya yakin manusia dan teknologi harusnya hidup berdampingan, gitu ya. Nah, kita bisa gunakan AI ini atau kita bisa gunakan teknologi sebagai alat, Pak Prima. Ya, jadi untuk membantu kita meningkatkan produktivitas, gitu. Wah. Jadi jangan takut. Keren banget. Gitu. Keren banget Pak Dito nih ya, luar biasa sekali menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Saya setuju banget dengan Pak Dito. Sebenarnya menanggapi fenomena ini, ya kita jangan takut gitu kan, karena ibaratnya AI itu kan juga yang bikin manusia seperti itu, dan nggak mungkin semua hal bisa dilakukan oleh AI. Pak, pertanyaan terakhir nih Pak dari saya nih Pak. Sebenarnya pengen banget, panjang banget waktu kita gitu ngobrol, cuma kayaknya keterbatasan waktu gitu kan. Saya pertanyaan terakhir. Menanggapi fenomena yang tadi Pak Dito sudah sampaikan, kalau seandainya kita kaitkan dengan core value perusahaan gitu kan, kira-kira apa sih Pak yang bisa kita tangkap dari fenomena ini? Wah menarik nih pertanyaan, challenging nih. Ini nyambung juga tadi waktu Pak Prima tanya apa yang harus kita lakukan gitu ya dengan adanya kehadiran teknologi yang mungkin luar biasa ini gitu ya. Yang pertama adalah dengan core value Unifarm tentunya ya. Yang pertama adalah growth mindset. Ya, ini adalah satu di agresif ya, growth mindset ini. Jadi kita juga harus punya pikiran yang terbuka. Kita harus punya mindset yang terbuka. Harus terus belajar gitu ya. Kenapa? Ya tadi saya katakan, teknologi ini pasti akan juga bisa menggantikan manusia ya. Manusia yang seperti apa tapi ya kan. Setuju. Nah, artinya ketika kita bisa mempunyai keahlian gitu ya, soft skill, dengan kita membuka mindset kita untuk terus belajar, memanfaatkan teknologi ini gitu ya, pastinya kita nggak akan ketinggalan gitu ya. Dan at least kita bisa banyak belajar gitu ya. Belajarnya malah tambah lebih cepat gitu ya. Yang tadi saya katakan harus baca buku 300 lembar, mungkin gitu ya, bisa dirangkum dalam hanya 2 lembar saja, kita sudah dapat intisari misalkan gitu ya. Atau punya kesulitan terhadap suatu pekerjaan tadi, ide-ide atau apa, kita bisa menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Khususnya tadi ChatGPT tadi gitu, salah satu produk untuk membantu pekerjaan kita gitu, Pak Prima. Oke guys, keren banget dari Pak Dito. Pak Dito, makasih banyak ya udah hadir di podcast kita kali ini. Sebenarnya saya pengen banget nih Unifarmers ngobrol sama Pak Dito lebih lama lagi, tapi kayaknya karena keterbatasan waktu, jadi kita akhiri perbincangan kita pada kali ini. Pak Dito, saya ucapkan terima kasih banyak. Lain kali kalau saya undang harus datang ya. Saya punya satu quotes. Apa nih? Keren. Jadi quotes-nya adalah gunakan, bukan quotes sih mungkin ya, tips-tips. Jadi gunakan ChatGPT ini sebagai suggestion maker ya, bukan untuk decision maker. Jadi tetap harus human atau harus manusia yang punya keputusan, mengambil keputusan gitu. Tepuk tangan boleh loh Unifarmers.
Keren banget, top banget Pak Dito. Kayaknya kalau ngobrol sama Pak Dito tuh waktu setengah jam, 2 jam kayaknya nggak terasa, kurang kayak gitu. Lain kali saya akan coba cari sebuah topik lagi, kita bincang-bincang ya Pak Dito. Oh, boleh. Oke, siap. Oke, terima kasih Unifarmer semua telah menyaksikan UC Podcast pada episode kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe UC Podcast yang ada di channel YouTube Unifarm College. Kalau begitu, saya dan Pak Dito pamit undur diri di episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Thank you. Terima kasih.